Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, kita berada dalam pekan suci dan kita bersyukur bahwa kita boleh sampai pada perjalanan puasa kita, perjalanan persiapan kita selama masa Prapaskah, sudah memasuki pekan suci, dan semoga kita semua selalu diberkati oleh Allah untuk terus berjalan sampai kepada tujuan, yaitu perayaan Paskah misteri. Misteri Paskah yang memberikan kita makna dan arti dari sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus yang memberikan kita hidup baru. Hari ini, saudara-saudari, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 38. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk pelayan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera." Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, menjelang perayaan sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan, kita mendengar peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, yang akan terjadi dalam memasuki perayaan Trihari Suci. Dan kita tahu bahwa ada sejarah-sejarah, ada peristiwa-peristiwa yang sangat berhubungan dengan peristiwa Yesus dihukum mati. Dan salah satu peristiwa itu adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh muridnya sendiri. Dan sesungguhnya kalau kita melihat di sini, ada pengkhianatan pertama yang dilakukan oleh Yudas Iskariot, yang menjual Yesus dengan uang yang sesungguhnya tidak bernilai dan bermakna bagi iman. Tetapi Petrus hanya begitu rakusnya. Ia mau menjual Yesus hanya dengan supaya mendapatkan uang. Di sini ada satu peristiwa bahwa pengkhianatan itu bisa terjadi oleh karena harta, oleh karena
kekayaan, oleh karena kekuasaan, oleh karena begitu banyak kemewahan. Dan kita bisa melihat poin hari ini, pengkhianatan dilakukan oleh Yudas itu hanya oleh karena 30 kepimperan. Apa yang mau disampaikan dalam peristiwa hari ini? Pertama, Tuhan mengingatkan kita akan kesetiaan, akan ketaatan kita kepada Allah. Kita telah merespon panggilan Tuhan dengan mengimaninya. Berarti mengimani Yesus berarti siap mengikuti cara hidup Kristus. Siap bersatu dengan Kristus, siap hidup dalam kesetiaan kepada Kristus. Itulah hal yang penting. Yang kedua, bahwa Allah memberikan setiap orang, setiap manusia kemampuan untuk memahami, untuk mengerti, untuk memilah mana yang terbaik bagi kehidupannya. Tentu Petrus dan Yudas dan juga nanti akan Petrus sesungguhnya menggambarkan bagaimana pedihnya satu persahabatan ketika ada pengkhianatan. Di sini kita diajarkan tentang bagaimana menjaga kredibilitas persaudaraan, kredibilitas untuk kelompok. Nama baik ini penting karena ini berhubungan dengan harkat dan martabat manusia. Tetapi di balik semuanya itu, hari ini Yesus sesungguhnya ingin menekankan bagaimana peristiwa sebelum kematiannya, bahwa ia akan ditinggalkan oleh orang-orang yang dia kasih. Mereka akan pergi, mereka akan takut. Yesus juga mengajarkan kita misteri kebenaran. Ketika kita berhadapan dengan situasi sulit dalam hidup keberimanan kita hendaknya tidak meninggalkan Tuhan, tidak mengkhianati Tuhan. Kita dituntut untuk selaras dan seharmonis mungkin dengan setiap firman Tuhan, agar kita mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup. Dan teristimewa rencana keselamatan dalam diri setiap orang. Yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana setiap orang mau menaruh kebenaran itu di dalam hidupnya. Kebenaran yang memampukan seseorang untuk mampu melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik bagi kehidupannya. Saudara-saudari, semoga melalui peristiwa hari ini kita juga belajar untuk mengimani Allah dengan tulus, dengan sungguh, dengan jujur. Supaya tidak ada pengkhianatan. Supaya kita tidak mudah meninggalkan Tuhan. Supaya kita tidak mudah untuk melepaskan identitas Tuhan dalam diri kita. Saudara-saudari, semoga Tuhan memberkati kita, menguduskan seluruh perjalanan hidup kita, rencana baik kita, dan teristimewa iman kita. Untuk tetap berteguh di dalam satu Allah yang membawa kita kepada kekudusan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat-Nya berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.